Halo, what's up guys, ketemu lagi bersama gue Andre Creator. Ya, berjumpa lagi karena udah beberapa lama ini gue belum update konten lagi ya, karena mungkin kesibukan juga kerjaan. Nah, untuk video kali ini gue mau bahas tentang tips-tips cara membuat motor klasik ya, atau seperti gue yang gue punya itu motor Honda CB. Nah, untuk tips kali ini yaitu caranya supaya teman-teman semuanya yang ingin mempunyai motor CB dan untuk yang budgetnya mungkin minim kayak saya ya, Oke. dan untuk tahap-tahapnya mungkin yang lebih lama untuk cara pembuatannya. Nah, supaya nggak salah jalan dan juga mungkin nanti di pertengahannya gagal dan endingnya mungkin dijual kembali ya. Nah, cara menghindari seperti apa dan apa tahapannya apa dulu yang harus kalian buat gitu, atau yang harus kalian beli untuk membuat motor tersebut. Nah, sebelum gua mulai atau bahas materinya, untuk kalian jangan lupa klik dulu subscribe-nya dan juga loncengnya ya. Dan sebelum kita mulai, kita putar dulu untuk intronya. Oke? I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was... Oke guys, kita bahas mulai dari pertama dulu ya. Cara membuat motor CB itu sebenarnya simple, nggak banyak juga dan nggak ribet. Untuk part-partnya juga, untuk saya kita sudah didukung juga mungkin dari pabrikan-pabrikan lokal daerah Jawa sana ya. Karena mereka sudah banyak untuk pabrikan-pabrikan yang membuat part-part CB yang modelnya model untuk kekinian ya, mungkin dari aremnya, atau mungkin dari kaki-kakinya, mungkin dari part-part dalaman mesinnya yang sudah PNP gitu. PNP itu maksudnya apa? Misalkan motor-motor muda untuk tahun ini yang bisa diaplikasikan dengan motor-motor CB gitu. Misalkan dari arem itu mungkin biasa orang itu menggunakan arem KZ ya. KZ itu kan motornya Kawasaki. Nah, kita buat supaya bisa digunakan di motor CB gitu. Itu namanya PNP ya. Nah, untuk cara pertama penggunaan itu, buat kalian yang ingin membuat motor Honda CB, yang harus diperhatikan itu yang pertama dari mesin. Nah, contohnya mesin nih. Ini karena soal mesin ini sangat-sangat penting sekali, karena motor kalau misalkan nggak ada mesinnya ya nggak bisa maju ya, bener kan? Goblok! Nah, yang diutamakan itu benar, harus mesin dulu. Nah, diutamakan kalau dan kalian mesinnya ini mau ngambil dari mesin apa dulu. Kalau dari motor itu untuk CB ada beberapa kelas ya, kalian juga harus pilih salah satunya. Kalian mau dari kelas klasik atau originalan ya, seperti ini. Nah, ada juga untuk kelas mungkin sport, untuk herek-herekan atau racing ya. Nah, seperti ini. Ada juga untuk mungkin kelas kontes. Nah, itu untuk head on sekali ya, untuk kontes seperti ini. Nah, untuk mungkin dari kalian yang ingin membuat motor dari kelas klasik. Kalau untuk kelas klasik biasanya untuk orang-orang yang mungkin pengguna-pengguna yang ingin motornya tuh mempertahankan keklasikannya, atau tidak ingin merubah untuk menjadi part-part yang lebih muda lagi. Nah, mungkin untuk mempertahankan supaya lebih tuanya itu atau keklasikannya itu dipertahankan. Nah, kalau misalkan untuk bro-bro semuanya ya yang ingin membuat motor CB yang dari nol, mungkin yang mesin-mesin yang lebih muda. Nah, itu caranya dari mesinnya itu kalian harus pilih mau dari mesin Mega Pro Tech, bisa itu ya untuk kelas bawahnya. Untuk kelas menengahnya bisa juga menggunakan Mega Pro. Untuk Mega Pro ini kan ada beberapa jenis ya, ada Mega Pro yang hiunya seperti ini, itu yang mungkin engkol sama 1GL Pro. Ada juga untuk Mega Pro Primus. Nah, seperti ini ya. Untuk Mega Pro Primus itu sudah dilengkapi dengan double starter ya. Jadi kalian mungkin yang ingin up itu nggak perlu repot-repot engkol atau gimana, tinggal pencet starter itu supaya terlihat lebih mudah lagi. Dan untuk yang kelas hedonnya ini bisa menggunakan mesin Tiger. Nah, untuk Tiger ini kalian bisa pilih juga mau Tiger lama atau misalkan Tiger yang T-Rap. Untuk Tiger yang paling muda itu kalian bisa pilih juga. Nah, untuk dari mesin kalian harus perhatikan gitu ya. Utamakan dari kesehatan, mungkin dari piston atau mungkin dari rasio, semuanya harus diperhatikan juga. Kenapa? Kalau misalkan kalian membuat motor
Tapi kalau misalkan mesinnya mungkin nggak sehat, nanti kedepannya itu akan pasti gagal. Jadi kalian udah beli part-part yang mungkin lumayan mahal dan kalian sudah bangun, tapi mesinnya yang tidak kalian perhatikan, pasti nanti akan sedikit demi sedikit itu yang diganti. Karena untuk hobi di motor CB klasik ini nggak ada habisnya. Pasti kalian tiap bulannya tuh setiap kali pemakaian adalah yang harus diganti ya. Pasti seperti itu, semua pun orang pasti merasakan seperti itu. Makanya nggak heran ya untuk yang hobinya mungkin di motor klasik ini pasti setiap bulannya akan mengeluarkan budget yang lumayan gitu untuk perawatannya. Nah, setelah mesin ya, untuk mesin udah dibahas. Setelah mesin itu ada mulai dari kaki-kaki. Nah, untuk dari mulai kaki-kaki ini kalau misalkan kalian yang ingin menggunakan motor CB tapi rasa motor masih muda gitu ya, motor tahun-tahun baru lahir gitu, seperti mungkin motor tahun 2020-an yang lebih seger, itu dari kaki-kaki kalian bisa mulai pilih seperti yang sekarang lagi banyak digunakan untuk pengguna motor CB. Kalau yang paling tingkat atasnya itu kalian bisa menggunakan shock dari untuk kita bahas untuk kaki-kaki paling depan dulu. Untuk shocknya paling depan kalian bisa pilih untuk shock motor Ninja. Itu orang-orang mungkin yang mungkin budgetnya lebih tinggi, yang punya uang banyak mungkin ya, itu kalian bisa pilih untuk shock Ninja. Karena kalau shock Ninja ini sangat mendukung sekali kan. Untuk shock Ninja ini lebih empuk. Nah, kalian mau touring jauh, keluar jauh itu lebih enak sekali. Selain itu juga kalian bisa untuk yang budgetnya lumayan lah ya, bisa pilih dari shock Tiger. Nah, itu bisa buat pilihan juga. Nah, selain untuk shock depan, kita beralih ke bagian belakang untuk shocknya ya. Shock kalian bisa pilih mau aftermarket mungkin yang dari toko-toko, yang aksesoris bisa juga, yang penting itu enak untuk digunakan kalian gitu. Selain itu kalau misalkan mau pilih yang produk-produk aftermarket yang lebih racing atau misalkan yang lebih ingin kelihatan berkelas, kalian bisa pilih-pilih part-part yang racing mungkin dari RCB, KTC atau misalkan YSS atau Red It, kalian bisa pilih juga. Nah, kalau misalkan untuk di kelas di 1 juta ke bawah itu kalian bisa pilih YSS ataupun Red It ya. Itu udah mendukung sekali untuk motor-motor klasik kalian. Kalau misalkan ingin lebih racing, kalian bisa menggunakan RCB atau ke atasnya lainnya. Ohlin itu boleh juga. Nah, selain untuk shock breaker ada juga untuk bagian roda, bagian ring ya. Untuk bagian ring kalian misalkan mau ambil untuk kelas CB racing ya. Untuk ring kalian bisa juga perhatikan, itu bisa menggunakan mungkin kalian produk-produk Thailand juga bisa, atau misalkan mungkin yang dari lokal-lokal seperti Rossi atau produk-produk yang lain, yang penting nyaman digunakan. Nah, itu harus kalian perhatikan juga. Dan juga terutama dari ban ya, mungkin untuk ban saya nggak akan menjelaskan untuk perdetailnya karena banyak sekali ya ban yang bisa digunakan. Kalau ban sih nggak terlalu repot, kalian bisa menggunakan produk-produk yang biasa aja yang bisa juga, yang penting aman dan nyaman di perjalanan gitu. Nah, untuk kaki-kaki itu mungkin sudah ya saya jelaskan, yang penting kalian perhatikan juga untuk kaki-kaki, karena kebanyakan kalau misalkan kalian menggunakan kaki-kaki yang mungkin nggak dirawat atau misalkan menggunakan kaki-kaki yang lebih tua, itu kalau misalkan kalian gunakan untuk jarak jauh, touring jauh, itu rentan ya, mungkin dari shock breakernya yang pecah atau dari jalan-jalan yang rusak gak nyaman juga digunakan. Itu untuk kalian yang ingin menggunakan CB di kelas racing atau kelas touring ya. Nah, setelah kaki-kaki, misalkan kalian sudah merakit yang namanya mesin, kaki-kaki sudah mulai, nah itu kalian boleh aplikasikan dengan mungkin dengan rangka yang kalian pilih. Nah, untuk rangka nih salah satunya, kalian ini untuk rangka sebenarnya kita nggak perlu ribet ya, karena kalau untuk CB ini banyak banget untuk rangka, bisa menggunakan rangka original, bisa juga dari rangka Mega Pro. Nah, kalian untuk rangka Mega Pro ini kalian bisa rubah juga menjadi rangka CB, karena untuk sekarang sudah banyak pabrik-pabrik ya yang memproduksi rangka bagian belakang untuk CB. Jadi kalian bisa aplikasikan dengan rangka bagian depan Mega Pro. Jadi sangat mudah sekali sih untuk membuat motor CB untuk zaman-zaman sekarang itu. Tinggal budgetnya aja gitu ya. Oke, setelah bagian rangka yang kalian harus perhatikan yaitu bagian bodi ya, terutama bagian spakbor depan, belakang, tangki, jok, lampu depan belakang dan juga stang. Nah, terutama juga bagian tangki
kalian harus pilih-pilih juga ya, kalian mau menggunakan kelas original atau tangki Galactic Press yang produksi yang di tahun-tahun ini banyak sekali yang pabrikan-pabrikan sana yang membuat produksi tangki CB ya. Nah kalian harus perhatikan juga jangan sampai kalian salah memilih tangki, karena ada kalian membeli tangki dan akhirnya yang kalian dapatkan itu bocor. Dan ya, untuk cara mengatasi yang bocor itu mungkin kalian harus menggunakan resin terlebih dahulu sebelum digunakan, atau selain itu bisa juga dengan epoxy ya. Di dalam tangkinya kalian isi epoxy dulu, dikocok-kocok, dibiarkan kering mungkin 2-3 hari baru kalian bisa gunakan. Nah setelah itu untuk finishingnya itu baru kalian menginjak ke tahap pengecetan. Nah setelah pengecetan itu baru kalian bisa gunakan yaitu CB yang enak dipakai touring atau mungkin pakai San Mori atau jalan-jalan yang lainnya. Oke, nah itu dia ya tahap-tahap cara membangun CB, karena sebelumnya banyak sekali teman-teman yang nge-DM ke saya itu gimana sih mas cara membangun motor CB yang mungkin enak digunakan dan nggak gagal di tengah-tengah gitu, karena banyak sekali yang membangun motor CB endingnya gagal di tengah-tengah, baru di tahap mungkin tahap body itu sudah mulai mengeluh karena baru saja di tahap body tapi banyak sekali keluhan yang harus diganti dari mesin dan juga kaki-kaki. Nah yang harus perhatikan itu yaitu yang seperti saya tadi jelaskan, dari mulai kaki-kaki, mesin, baru ke body, baru finishing yaitu pengecetan. Pengecetan itu paling terakhir dalam motor CB itu ya. Oke, nah setelah mungkin digunakan itu sudah finishing, sudah enak digunakan. Kalau misalkan ini di-upgrade itu terserah kalian ya. Nah oke, seperti itu saja untuk penjelasan kali ini. Jangan lupa buat kalian biker-biker CB yang mungkin dari daerah Jawa, daerah Sumatera, daerah Makassar, jangan lupa support channel ini. Jangan lupa like and subscribe dan juga tekan loncengnya, atau kalian mau share juga supaya lebih berguna lagi untuk teman-teman kalian mungkin yang tidak tahu, yang ingin membangun motor CB tapi dengan budget yang minim, atau cara pembangunannya itu dicicil seperti saya. Yaitu kalau misalkan penyicilan atau pembangunan CB itu yang mungkin yang budgetnya minim itu lebih lama, bisa sampai 1-2 tahun. Itu sangat banyak sekali yang seperti itu. Terutama saya itu, kalau saya itu waktu membangun motor CB saya kurang lebih 1,5 tahun itu baru jadi sekarang gitu. Itu pun masih banyak keluhan-keluhan yang harus saya ganti. Setiap bulan pasti ada yang harus saya ganti. Jadi sebelum kalian menyalurkan hobi, kalian harus pikir-pikirkan juga untuk pemasukan kalian itu bisa atau tidak kalian melakukan hobi tersebut gitu. Tapi kalau yang namanya hobi itu memang benar gak ada habisnya, sepeser pun gitu. Sepeser pun maksudnya gak ada habisnya, pasti setiap bulan ada pengeluaran gitu. Oke, seperti itu saja ya untuk channel konten kali ini. Buat kalian jangan lupa share dan like and subscribe. Oke, ditunggu lagi untuk video-video selanjutnya. Thank you for watching. Oke, bye.